RFM ini bisa kita lihat juga mereka itu setiap customer punya skor masing-masing ya. Nah, ini juga bisa mengidentifikasi si customer itu, si pelanggan itu ya. Kemudian kalau kita mau menaikkan tingkat RFM-nya, metriknya itu, kita bisa melakukan strategi-strategi. Nah, ini gunanya menggunakan analisis RFM. Implementasinya di mana ya RFM ini? Bergunanya untuk apa? Pelaksanaannya bagaimana implementasi. Nah, analisis RFM ini biasanya dilakukan secara otomatis. Jadi dalam sistem CRM yang ekstensif, ada software-nya, software intelligent business, atau sistem analisis prediksi, fungsi itu sudah diterapkan. Jadi ini kita nggak hitung manual, ini hitungnya pakai AI ya, artificial intelligence, robotik lah ya. Nah, pakai scoring. Nah, scoring ini nanti kita cek ya, bisa dijelaskan secara singkat. Nah, sebelah kanan coba dilihat itu cara kerjanya ya. Jadi data transaksi yang sudah terdefinisi dan terkini itu menghitung jarak rentang resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi tiap orang yang belanja dan melakukan transaksi dicek dia rentang R-nya, F-nya, dan M-nya. Kemudian ada poin RFM. Nah, seperti tadi saya bilang, semakin kecil nilai R dan semakin besar nilai F dan M-nya, maka mungkin poinnya itu menjadi kecil. Tapi kalau R-nya besar, F-nya dan M-nya juga besar, maka poin RFM totalnya besar. Pengelompokan pelanggan berdasarkan poin RFM-nya. Lalu misalnya dari satu hari itu ada 50 pelanggan yang datang ke toko, itu bisa dicek. Misalnya 20 orang RFM-nya rendah, 20 orang lagi sedang, 20 orang lagi tinggi. Ya, jadi 50 itu. Jadi ada standar-standarnya. Nah, strategi bisnis dan layanan ini disesuaikan. Nah, berdasarkan pembelian terakhir, pelanggan akan diberi skor untuk menunjukkan kemutakhiran. Ya, interval waktu atau tanggal pembelian terakhir dapat digunakan. Penugasan skor kemutakhiran dapat dilakukan dengan peringkat yang dibentuk secara sewenang-wenang. Di sini ya, artinya sewenang-wenang artinya tergantung produsen ya, tergantung si pemilik tokonya ya. Yang disebut rendah, sedang, tinggi itu relatif. Nggak semua produsen sama, nggak semua toko sama. Nah, misalnya 5 kategori atau kurang dapat digunakan untuk membedakan kelompok yang pembeliannya kurang lebih baru-baru ini. Ya, jadi dibuat semacam cluster ini. Jadi hasil cluster, clustering dengan K-means, kemudian dibuat jumlah clusternya ada berapa. Jadi ini jumlah orang-orang yang tadi beli yang 50 orang katakan itu bisa dikelompokkan gitu ya. Jadi klasternya berapa kelompok lah gitu, berapa klaster. Kemudian nilai RFM-nya nanti menjadi Z-score, kemudian baru dari Z-score itu menentukan nilai RFM pelanggannya. Nah, coba kita lihat di sini ada database ya, jadi ada nilai yang diberikan di sini ya. Nah, ratingnya itu bisa dibuat seperti ini, contoh di keterangan, sangat tinggi, tinggi, cukup rendah, sangat rendah. Jadi ini ilustrasi proses segmentasi analisis RFM. Nah, coba kita lihat di sini nilai 1, nilai 2, 3, 4, dan 5 ya. Kita coba nilai 1. Nilai 1 itu diberikan kepada orang yang lisensinya atau terkininya itu di bawah 360 hari. Jadi mungkin dia 355 hari yang lalu baru datang ya, baru belanja ke toko. Kemudian frekuensinya juga sampai hari ini dari 355 hari yang lalu 3 kali doang atau 2 kali doang deh, di bawah 3 kali ya di sini, berarti cuma 2 kali doang dia datang sama 355 hari yang lalu gitu ya. Kemudian monetary value-nya ya 750.000 misalnya kan, di bawah 1 juta. Ini boleh dikata, duh ini belanjanya kok jarang banget gitu kan, jarang banget. Udah gitu keterkiniannya juga ini jauh banget gitu loh, nggak kini, nggak terkini gitu, udah belinya nggak baru-baru ini gitu, udah lama, udah setahun yang lalu gitu kan. 355 ya sekitar 355 hari, sekitar setahun dah ya. Nah, jadi ini boleh dibilang rate-nya sangat rendah. Jadi
pelanggan yang ini mereka yang seperti ini ratingnya sangat rendah. Jadi dari 50 pelanggan katakan ya, 10 pelanggan misalnya punya nilai 1, berarti itu sangat rendah, rating sangat rendah, RFM skornya rendah. Kemudian kalau nilainya 2, itu artinya dia di bawah 255 hari baru datang ke toko. Jadi katakan 200 hari yang lalu, 200 hari itu berapa bulan ya? Mungkin 6 bulanan atau 7 bulan ya. 7 bulan yang lalu dia datang ke toko dan transaksinya 7 kali, 8 kali, ya nggak sampai 9 kali, 7 kali, 8 kali. Dan monetary value yang dia lakukan dengan transaksi itu menghasilkan 5 juta saja, atau 4,9 deh. Ini juga masih rendah, soalnya 250 hari yang lalu, atau misalnya 220 hari yang lalu, misalnya baru muncul di dalam data pembelanjaan ya. Mungkin dia nggak beli di toko secara offline tapi belanjanya online gitu ya. Tapi udah terlalu lama juga, 250-an hari yang lalu gitu kan. 6 bulan hampir 7 bulan yang lalu gitu. Ya. Ini juga boleh dibilang rate-nya, skornya ini rendah nih ya. Tapi yang dibandingin yang tadi ini masih mending gitu. Nah, ada lagi yang nilainya 3. Nilai 3 itu contohnya adalah orang yang muncul membeli di toko transaksi itu di bawah 165 hari. Katakan 100 hari ya, 3 bulanan lebih dikit, ya, 3 bulan yang lalu kira-kira datang. Dan ini transaksinya itu 25 kali. Lumayan nih, lumayan. Dan monetary value-nya, jumlah omset yang dihasilkan dari transaksinya itu 10 juta. Oke, lumayan, ini dikasih nilai cukup. Naik lagi yang nilainya 4. Oh, dia datang ke outlet atau ke gerai di bawah 75 hari. Artinya mungkin 60 hari yang lalu gitu ya. 60 hari yang lalu, berarti 2 bulan yang lalu. Ini masih mending daripada yang nomor 3, yang nilainya 3 tadi, 160 hari yang lalu. Ini di bawah 75 hari, berarti mungkin 60 hari bisa masuk sini. Dan dia transaksinya cukup banyak. Ini di bawah 36, tapi masih di atas 27 di sini kan. Jadi 35 kali atau 30 kali gitu. Dan omset yang yang dihasilkan monetary value-nya sekitar 20 juta katakan. Kan di bawah 25 nih ya. Lumayan ini. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu keterkiniannya dan menghasilkan 20 juta. Ini cukup tinggi ya. Nah, skala nilainya di situ dikasih 20%. Kemudian nilai yang tertinggi kelima adalah ketika seseorang itu resensinya di bawah 2 minggu ya, di bawah 14 hari atau di bawah 15 hari. Dan frekuensi transaksinya di bawah 45 kali tapi di atas 36 kali, itu maksudnya. Wah, ini lumayan nih. Jadi misalnya 40 kali dia datang dan monetary value-nya ya dari transaksi yang dilakukan itu monetary value-nya 50 juta. Berarti kan sangat tinggi. Ya kan? Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ketika R itu semakin kecil, F dan M semakin besar, maka rating RFM skornya itu semakin tinggi, semakin baik buat perusahaan, semakin menguntungkan. Jadi dengan data yang sama ini pelanggan melihat dapat memperoleh nilai frekuensi tertentu. Ya, jadi kalau misalnya dari 50 orang, 10 orang masing-masing gitu ya. 10 orang itu nilainya 1, 2, 10 orang lagi nilai 2, 10 orang nilai 3, 10 orang nilai 4, 10 orang nilai 5 gitu kan. Nah, itu maksudnya ilustrasi daripada manfaat menggunakan RFM. Nah, kalau kita tahu mereka yang masih nilainya 3 atau 2 tadi itu kita bisa dekati dengan cara bisa melakukan strategi bagaimana meningkatkan frekuensi dan monetary-nya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang customer equity ya. Ekuitas pelanggan ini yang lalu kita udah bahas ya. Bahwa adanya kesamaan antara brand equity dengan
customer equity dalam hal apa? Dalam hal nilai atau value yang diberikan kepada pelanggan itu dapat dipersepsi dan bermanfaat bagi si pelanggan sehingga dia tetap merasa dekat dan loyal ya. Dekat dalam artian termasuk menumbuhkan emosional bonding. Itu lebih penting. Jadi kalau brand equity dan customer equity ini sejalan ya, sama-sama naik, ini berarti seorang pelanggan itu merasa loyal gitu dengan brand yang dia konsumsi. Jadi itu aja dari saya pengertian tentang RFM ya, Recency, Frequency, Monetary. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.